Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan secara online pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Siti Alia SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 serta teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Izinkan saya, Anika Putri dan dua teman saya yaitu Afrelia serta Salsadila Syafanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai neraca konsolidasi secara langsung dan saling memiliki saham. Langsung saja, materi yang pertama yaitu hak kontrol pemilikan perusahaan secara tidak langsung. Yang pertama, hak kontrol yang diperoleh dengan pemilikan tidak secara langsung yaitu pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk, dan hak kontrol yang diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Yang kedua, mutual atau reciprocal holdings dengan pemilikan saham perusahaan anak terjadi setelah perusahaan berjalan, yaitu pemilikan tidak langsung. Pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol perusahaan induk atas perusahaan subinduk. Dan selanjutnya, contoh PT OPA membeli 400 lembar saham PT Papa dengan harga 75 per lembar pada tanggal 1 Januari 1976. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1977, PT Papa membeli 450 lembar saham dan PT Ana dengan harga 70. Baik PT OPA, PT Papa maupun PT Ana masing-masing mempunyai modal saham yang beredar sebanyak 500 lembar dan nominalnya adalah 50 per lembar. Dan berikut ini data mengenai saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 1975, laba rugi usaha serta dividen yang dibagikan dalam 2 tahun berturut-turut untuk masing-masing perusahaan. Dapat dilihat dalam tabel ini. Dalam tabel ini bisa dibaca dan dipahami dengan sendiri, dan saya melanjutkan materi selanjutnya. Ada metode harga perolehan. Pada metode harga perolehan, pengaruh perubahan para pemegang saham pada perusahaan anak dan subinduk terhadap hak-hak pemilikan perusahaan induk sama sekali tidak ada. Pada metode ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilikan saham oleh perusahaan induk terhadap saham-saham perusahaan subinduk dan pemilikan saham-saham oleh perusahaan subinduk terhadap saham-saham perusahaan anak dibukukan sama seperti halnya pada hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Pada kasus soal ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilikan saham-saham oleh perusahaan induk PT OPA terhadap saham perusahaan induk PT Papa dan pemilikan saham-saham oleh perusahaan subinduk terhadap saham-saham perusahaan anak dapat dibukukan sebagai berikut dengan jurnal eliminasi penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1977, yaitu yang pertama, eliminasi terhadap investasi saham PT Ana dan hak para pemegang saham PT Ana, yaitu modal saham PT Ana di debit 22.500.000 dan laba yang ditahan PT Ana di debit 4.500.000 dan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham di debit 4.500.000 dan investasi saham-saham PT Ana di kredit 31.500. Dan yang kedua, eliminasi terhadap investasi saham-saham PT Papa dan hak-hak pemegang saham PT Papa
yaitu modal saham PT Papa di debit 20 juta dan laba yang ditahan PT Papa di debit 12 juta, dan modal saham PT Papa 20 juta di debit dan laba ditahan PT Papa di debit 12 juta, dan investasi saham PT Papa di kredit 30 juta, dan selisih lebih nilai buku di atas harga perubahan saham di kredit 2 juta. Dan selanjutnya materi metode equity. Selama hak kontrol terhadap perusahaan-perusahaan anak diperoleh sesudah ada perubahan saham di kredit 2 juta. Dan selanjutnya materi metode equity. Selama hak kontrol terhadap perusahaan-perusahaan anak diperoleh sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk terhadap perusahaan subinduk, maka tidak ada masalah khusus pada metode equity oleh karena hak kontrol oleh pembagian dividen oleh PT ANA tidak mempengaruhi jumlah pemilikan PT OPA terhadap PT ANA. Pada metode equity ini pengaruh dari hak kontrol yang diperoleh dengan pemilikan secara tidak langsung tersebut hanyalah dalam pengakuan terhadap bagian atas laba perusahaan anak. Oleh karena pada metode equity perubahan-perubahan yang terjadi pada hak-hak para pemegang saham perusahaan anak selalu diikuti atau diiktisarkan dalam rekening investasi sahamnya. Maka dalam neraca konsolidasi eliminasi terhadap rekening investasi saham dengan hak-hak para pemegang saham perusahaan anak didasarkan posisi rekening yang bersangkutan pada tanggal neraca. Dan materi selanjutnya disampaikan oleh Mbak Salsabila Syafati. Baik, selanjutnya saya akan memberi contoh pembukuan, yaitu jika oleh PT OPA disusun neraca konsolidasi langsung dari neraca masing-masing perusahaan pada tanggal 31 Desember 1977, maka jurnal eliminasi menurut metode equity adalah sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi terhadap investasi saham-saham PT ANA dan hak-hak pemegang saham PT ANA. Yang di sebelah debit yaitu akun-akun modal saham PT ANA sebesar 20.500.000 dan laba yang ditahan PT ANA yaitu sebesar 6.750.000 dan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham sebesar 4.500.000. Dan yang di sebelah kredit adalah akun investasi saham-saham PT ANA yaitu sebesar 33.750.000 rupiah. Yang kedua, eliminasi terhadap investasi saham-saham PT Papa dan hak-hak para pemegang saham PT Papa. Yang di sebelah debit adalah akun-akun modal saham PT Papa sebesar 20 juta, laba yang ditahan PT Papa sebesar 15.700.000, dan investasi saham-saham PT Papa sebesar 33.700.000 rupiah. Dan yang di sebelah kredit yaitu selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan saham yaitu sebesar 2 juta. Pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya hak kontrol oleh perusahaan induk setiap perusahaan subinduk. Contoh, PT Papa membeli 400 lembar saham-saham PT ANA dengan harga 60.000 per lembar pada tanggal 1 Januari 1976. 1 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Januari 1977, PT OPA membeli 450 lembar saham-saham PT Papa dari pemegang saham sebelumnya dengan harga 80.000 per lembar. Baik PT OPA yaitu PT Papa maupun PT ANA masing-masing mempunyai modal saham yang beredar sebanyak 500 lembar dengan nilai nominal yaitu 50.000 per lembar. Di bawah ini adalah data mengenai saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 1975 beserta perubahan-perubahan yang terjadi selama 2 tahun berturut-turut untuk masing-masing perusahaan. Yaitu yang pertama, laba yang ditahan atau defisit pada tanggal 31 Desember 1975. PT OPA sebesar 100 juta.
PT Papa sebesar 20 juta, dan PT Ana yaitu men 5 juta. Laba atau rugi usaha di tahun 1976, PT Opa sebesar 5 juta, PT Papa sebesar 2.500.000, dan PT Ana negatif 2 juta. Pembagian dividen di bulan Desember 1977, PT Opa sebesar 2.500.000, PT Papa sebesar 2 juta. Laba rugi usaha di tahun 1977, PT Opa sebesar 7.500.000, PT Papa 5 juta, dan PT Ana 5 juta. Metode harga perolehan, eliminasi terhadap hak-hak kepemilikan perusahaan subinduk pada perusahaan anak, dan hak-hak pemilikan perusahaan induk pada perusahaan subinduk didasarkan dari posisi hak-hak pemegang saham pada saat terjadinya pemilikan saham. Dengan demikian, jurnal eliminasi hak-hak pemegang saham minoritas dan kenaikan saldo laba yang ditahan untuk perusahaan induk apabila metode harga perolehan dipakai akan tampak sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi hak-hak pemilikan PT Papa atas PT Ana sebesar 80% dari saldo hak-hak pemegang saham di tanggal 1 Januari 1976 sebagai berikut. Yang di sebelah debit adalah akun-akun modal saham PT Ana sebesar 20 juta dan selisih lebih harga perolehan saham sebesar 8 juta. Yang di sebelah kredit adalah investasi saham PT Ana sebesar 24 juta dan defisit PT Ana sebesar 4 juta. Yang kedua, eliminasi hak-hak pemilikan PT Opa atas PT Papa sebesar 90% dari saldo hak-hak pemegang saham pada tanggal 1 Januari 1977 sebesar Rp35.900.000 sebagai berikut. Yang di sebelah debit adalah modal saham PT Papa sebesar Rp22.500.000 dan laba yang ditahan PT Papa sebesar Rp9.810.000 dan selisih lebih harga perolehan saham sebesar Rp3.690.000. Dan yang di sebelah kredit adalah investasi saham-saham PT Papa sebesar 36 juta. Metode equity. Pada metode equity, penyusunan neraca konsolidasi oleh PT Opa tidak perlu melakukan analisa terlebih dulu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada hak-hak pemegang saham baik PT Ana maupun PT Papa. Semua pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi itu telah diikhtisarkan atau dicatat baik dari buku-buku PT Opa maupun PT Papa. Berbeda dengan metode harga perolehan, pengakuan terhadap perubahan saldo laba yang ditahan PT Ana dimulai baru setelah apabila hak kontrol oleh PT Opa terhadap PT Papa. Pada metode equity, penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1977 langsung dari neraca individual dilakukan dengan mengeliminasi hak-hak pemilikan perusahaan induk atas perusahaan anaknya yang sesuai dengan posisi hak-hak pemegang saham perusahaan anak pada tanggal neraca. Demikian pula hak-hak pemegang saham minoritas pada perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak dari posisi akhir. Adapun jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 1977 adalah sebagai berikut, yang akan dijelaskan oleh selanjutnya yaitu rekan saya. Adapun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada tanggal 30 Desember tahun 1997 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi hak-hak pemilikan PT Papa atas PT Ana sebesar 80% dari hak-hak pemegang saham per 31 Desember 1977. Jurnalnya yaitu mendebit modal saham PT Ana sebesar 20 juta dan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku sebesar 8 juta, kemudian mengkredit investasi saham-saham PT Ana sebesar Rp26.400.000 dan defisit
PT ANA sebesar Rp1.600.000. Kemudian yang kedua, mengeliminasi hak-hak pemilikan PT OPA atas PT Papa sebesar 90% dari hak-hak pemegang saham per 31 Desember 1977. Jurnalnya yaitu dengan mendebit modal saham PT Papa sebesar Rp22.500.000, laba yang ditahan PT Papa sebesar Rp16.110.000, dan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham sebesar Rp3.690.000. Kemudian mengkredit investasi saham PT Papa sebesar Rp42.300.000. Kemudian hak kontrol diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Sudah dua alternatif yang dikemukakan mengenai cara-cara yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh hak kontrol pada perusahaan lain, yaitu pertama melalui pemilikan langsung sebagian besar saham perusahaan lain tersebut, dan kedua melalui pemilikan tidak langsung dengan kedua beserta pengaruhnya dalam penyusunan neraca konsolidasi. Contohnya yaitu PT Dani membeli 125 lembar saham PT SI dengan harga Rp60.000 per lembar pada tanggal 1 Januari 1976. Setahun kemudian, PT Papa membeli 400 lembar saham PT Dani dengan harga Rp75.000 per lembar, dan 250 lembar saham PT SI dengan harga Rp70.000 per lembar. Baik PT Papa, PT Dani maupun PT SI masing-masing memiliki 500 lembar sahamnya beredar dengan nilai nominal sebesar Rp50.000 per lembar. Berikut ini data mengenai saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 1975. Laba atau rugi usaha serta pembagian dividen selama 2 tahun berturut-turut dari ketiga perusahaan tersebut. Dapat dilihat tabel berikut ini. Dan selanjutnya, apabila metode harga perolehan dipakai dan neraca konsolidasi disusun langsung dari neraca individual perusahaan-perusahaan anggota afiliasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, eliminasi hak-hak pemilikan PT Dani terhadap PT SI. Ini mendebit modal saham PT SI sebesar Rp6.250.000, laba yang ditahan PT SI sebesar Rp625.000, dan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham sebesar Rp625.000. Kemudian mengkredit investasi saham-saham PT SI sebesar Rp7.500.000. Kemudian yang kedua yaitu eliminasi hak pemilikan PT Papa terhadap PT SI. Yang pertama, mendebit modal saham PT SI sebesar Rp12.500.000, laba yang ditahan PT SI sebesar Rp2.500.000. Kemudian selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham sebesar Rp2.500.000, dan mendebit investasi saham-saham PT SI sebesar Rp17.500.000. Eliminasi hak-hak pemilikan PT Papa terhadap PT Dani, mendebit modal saham PT Dani sebesar Rp20 juta, laba yang ditahan PT Dani sebesar Rp8 juta, selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham Rp2 juta, investasi dan mengkredit investasi saham-saham PT Papa sebesar Rp30 juta. Pada metode equity, berbagai pengaruh perubahan saldo laba yang ditahan pada perusahaan anak telah diikuti secara lengkap pada buku-buku perusahaan induk, sehingga neraca induk masing-masing anggota perusahaan afiliasi telah menunjukkan posisi hak-hak pemilikan perusahaan induk terhadap perusahaan anak tepat pada tanggal neraca.
Oleh sebab itu, apabila dikehendaki penyusunan neraca konsolidasi, tinggal menggabungkan semua aktiva dan hutang-hutang kepada pihak di luar anggota afiliasi, serta mengeliminasi hak-hak kepemilikan dari perusahaan induk. Yang terakhir yaitu saling memiliki saham. Pemilikan saham pada perusahaan anak terjadi pada saat perusahaan anak didirikan. Hubungan afiliasi akan semakin kompleks jika anak perusahaan induk dan perusahaan anak terjadi saling memiliki saham. Perusahaan induk di satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak, dan di pihak lain perusahaan anak juga memiliki sebagian saham-saham perusahaan induk. Apabila hal ini terjadi, maka laba rugi dan atau kenaikan atau penurunan saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling kepemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa terdapat saham-saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak boleh diperlakukan sebagai modal saham yang beredar di dalam neraca yang dikonsolidasikan. Kemudian, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi setelah perusahaan anak berjalan. Pembelian saham-saham antar perusahaan afiliasi yang mengakibatkan terjadinya saling pemilikan dalam terjadi pada saat perusahaan-perusahaan afiliasi telah berjalan. Apabila hak ini terjadi, maka pengakuan terhadap bagian atas laba rugi dan atau kenaikan saldo laba yang ditahan atas dasar saling memiliki mutual basis dilakukan hanya terbatas pada laba rugi yang diperoleh atau kenaikan saldo laba yang ditahan sejak adanya saling pemilikan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan kesalahan dalam pengucapan kata maupun penyampaian materinya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.